Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwah wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah bi ni'matillahi allati tatimmus shalihat. Kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Rabbu Jalla wa Ala yang terus melimpahkan nikmat demi nikmat kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali duduk di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kecuali dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan dari jalan-jalan kita untuk meraih surga dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan dari pelajaran kita dari membacakan suatu risalah singkat dari alim ulama kita yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau, yaitu dalam kitab Al-Usulus Salasah, 3 landasan pokok bagi seorang muslim ataupun muslimah, atau merupakan pijakan dalam kehidupan di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, di mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke Al-Aslus Tsani, dasar yang kedua atau usul yang kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan berkaitan dengan al-aslul awwal, yaitu dasar yang pertama yang telah kita sebutkan dari keterangan Asy-Syaikh, al-usulus tsalatsa allati yajibu alal muslim au muslimah ya'rifuha, yang wajib diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah. Yang pertama adalah ma'rifatullah, adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-aslus tsani di sini dasar pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Ini dasar pokok yang kedua. Tetapi ingat jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar mengenal Islam. Sebagaimana disebutkan di sini ma'rifatu dinil Islam, tetapi harus dikaitkan dengan bil adillah, dengan
bil adillah, dengan dalil-dalil. Artinya dari keterangan-keterangan ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam itu harus berdasarkan atau berasaskan atau bersandarkan dengan dalil-dalil minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar pokok yang kedua yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Harus dikaitkan, harus digandengkan dengan bil adillah. Kenapa jamaah? Di sini tidak ada ruang, tidak ada celah akal itu masuk dalam agama. Semuanya dengan dalil. Sehingga disebutkan di sini bukan sekedar ma'rifatu dinil Islam, sekedar mengenal agama Islam, tetapi harus kita ketahui dengan dalilnya. Ketika ada permasalahan apakah hukumnya ini halal, haram, wajib, sunnah atau mubah, itu harus dengan dalil. Menurut saya ini kan bagus. Agama kita tidak memakai menurut saya. Agama adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifahmis sahabah, dan sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting jamaah, adalah mengenal Islam tentunya dengan bil adillah, dengan dalil-dalil. Maka lihat selanjutnya, kita lebih jauh dari keterangan beliau adalah apa itu al-Islam. Maka disebutkan bahwasanya al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa itu Islam? Inilah Islam yang akan kita sebutkan. Islam adalah al-istislam. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau adalah al-istislam, ketundukan, kepatuhan dan ketaatan lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Bitauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Nah, ini potongan-potongan yang ada adalah Islam adalah al-istislam, menerima, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullahu taala. Maka perhatikan di sini dari keterangan-keterangan para ulama rahimahullahu taala adalah menerima, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Dia. Artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata kepada Dia. Dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wal inqiyadu lahu bitta'ah. Bukan sekedar al-inqiyad, tunduk, patuh, tetapi kepatuhan itu harus dibarengi dengan bitta'ah, dengan ketaatan. Harus dibarengi dengan ketaatan. Apa itu taat? Karena disebutkan adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah. Apa itu taat? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang namanya taat adalah bi fi'li awamirihi. Itu namanya taat, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah namanya taat. Kenapa kata beliau li'anna ta'atun fil amr? Karena yang namanya ketaatan adalah harus taat dengan perintah. Dengan bagaimana? Apakah sekedar taat dengan perintah? Bi fi'lihi, harus dikerjakan. Kemudian wa ta'atun fi nahyi bitarkihi. Jadi saya ulangi. Jadi yang namanya ketaatan adalah dengan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itulah namanya taat. Kenapa dikatakan harus ini ketentuan taat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan? Karena li'anna ta'atun fil amri bi fi'lihi. Karena yang namanya ketaatan adalah melaksanakan perintah dengan cara mengerjakannya. Terus wa ta'atun fin nahyi, dan kita harus taat dalam sisi larangan. Artinya bagaimana caranya taat dengan larangan? Bitarkihi, kita tinggalkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh, maka kita katakan tidak boleh. Walaupun seluruh manusia mengatakan boleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka kita sebutkan ini diperintahkan, kita laksanakan, walaupun seluruh manusia melarang hal tersebut. Itulah namanya taat. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam. Adanya menerima, tunduk dan patuh. Kemudian setelah itu wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ketaatan dan kepatuhan ini harus dilaksanakan dengan bitta'ah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Poin yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang namanya Islam adalah ada bara', harus berlepas diri dari syirik, wa ahlihi, dan pelaku syirik. Nah, ini kita harus berlepas diri dari orang-orang pelaku syirik dan perbuatan-perbuatan syirik itu. Kenapa kita harus belajar? Inilah yang banyak berjalan di tengah masyarakat kita berkaitan dengan masalah kesyirikan yang banyak merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Termasuk diantaranya adalah adanya tatoyur. Kalau istilah orang adalah pamali. Ya mungkin itu, atau bahasa Makassarnya apa. Pokoknya sedikit-sedikit itu disebutkan tatoyur adalah ketika ingin melakukan sesuatu, ingin memulai suatu pekerjaan, harus memilih waktu. Oh, ini tidak boleh, ini hari Rabu, besok Selasa, itu tidak boleh Selasa, harus hari Rabu. Ini bahaya kalau misalnya kita memulai hari Selasa, ini begini dan begini. Padahal sebenarnya kalau kita ingin memulai suatu pekerjaan yang paling bagus, tentunya dengan di hari Jumat. Tapi ini biasanya orang jarang sekali yang mau memulai suatu pekerjaan dengan hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu hari yang angker. Apalagi malam Jumat. Ini ngeri ini. Apalagi ada istilahnya, karena kebanyakan kita lihat di film-film itu, malam Jumat Kliwon. Ini lebih sangar lagi. Nah, ini masuk dalam bentuk tatayur. Tidak boleh diyakini seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwasanya dalam satu pekan itu, dalam 7 hari, ada satu hari yang paling mulia di antara 7 itu. Apa itu? Hari Jumat, siang dan malamnya. Tetapi banyak orang-orang untuk menjauhkan kita dari malam Jumat yang mulia, hari Jumat yang mulia, maka dia buat sesuatu yang menakutkan. Nah, ini semuanya adalah bentuk dari bentuk tatoyur, adanya anggapan-anggapan sial. Maka ini kita yang belajar, kita harus belajar
untuk menjaga diri kita dari hal-hal semacam ini. Ini menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Nah, inilah yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirk. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Wah, ini tidak apa-apa, ini kan ada makanannya. Bukan sekedar makan atau ada yang lainnya, tetapi yang kita jaga adalah diri kita jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Nah, sehingga di sini Syekh mengingatkan adalah Islam ketika kita mengatakan diri kita ini berislam, al-istislam, menerima, tunduk dan patuh, berarti kita harus berlepas diri dari syirik. Kita harus berlepas diri dari pelaku syirik. Bukan berarti kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, kemudian kita tidak ada komunikasi. Artinya tetap ada nasihat. Mudah-mudahan dengan nasihat yang kita sampaikan itu bisa merubah dia, bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tinggalkan yang namanya kesyirikan. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan Islam adalah al-bara'atu minasyirki ay ayyatabarra'a minhu. Artinya harus membersihkan diri. Bahkan disebutkan wa yatakhalla minhu, bahkan mengosongkan diri dari kesyirikan. Berarti betul-betul kita harus berlepas diri. Kata beliau, wa hadza yastalzimu al-bara'ata min ahli. Itu baru dikatakan namanya berlepas diri dari pelaku syirik. Nah, ini kata beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada contoh yang terbaik bagi kalian pada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walladzina ma'ah, bersama orang-orang atau orang-orang bersamanya. Jadi sudah ada contoh terbaik pada Nabi Ibrahim beserta orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Id qalu liqaumihim, tatkala Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya mengatakan kepada kaumnya. Coba lihat, ini Masya Allah ucapannya. Inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kata Ibrahim, inna, sungguhnya kami, bura'a'u, kami berlepas diri, minkum, dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi kata Nabi Ibrahim bersama orang-orang yang mentauhidkan Allah, ketika itu dia mengatakan, sungguhnya saya berlepas diri kepada kalian. Ini kepada pelaku syirik. Bahkan disebutkan wa mimma ta'buduna min dunillah, berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan, min dunillahi kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Bahkan disebutkan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha. Ini keras sekali nih jamaah. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa bada bainana, dan nampak bagi kami dan kalian al adawah, permusuhan, wal bagdha, dan kemurkaan, kebencian, abadan, selama-lamanya. Subhanallah, ini luar biasa ini. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Nah, ini dalil jelas jamaah dari surah Al-Muntahana ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya bagaimana sikap Nabi Ibrahim berkaitan dengan kesyirikan dan ahlinya, pelaku syirik. Nah, tentunya dalam hal ini itu ada rincian jamaah berkaitan dengan antara pelaku syirik dengan orang yang sekedar ikut-ikutan. Itu tentunya akan berbeda. Dia lihat tetangganya melakukan kesyirikan, dia ikut, tentunya ini akan berbeda
hukum dan ketentuan dan menyikapi orang seperti ini dibandingkan dengan memang orang yang tokohnya di situ, ahlinya di situ, ahli kesyirikan. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya yang dimaksudkan di situ berkaitan yang kita berlepas diri dari dia adalah memang yang pelaku aslinya. Adapun orang yang ikut-ikutan tentunya ini butuh didekati dan dinasihati, mengingatkan berkaitan dengan bahayanya yang namanya kesyirikan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperhatikan di sini berkaitan dengan bagaimana beliau mengingatkan kepada kita untuk wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut kata beliau, setelah kita ketahui apa itu Islam adalah al-istislamu billahi bit-tauhid, kemudian wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian kata beliau, wa huwa salasatu maratibah. Islam itu ada 3 tingkatan. Atau ya, Islam itu memiliki 3 tingkatan. Atau al-istislam memiliki 3 tingkatan. Atau yang lebih singkatnya mungkin ma'rifatu dinil Islam, mengenal Islam itu dengan 3 tingkatan. Ini kata beliau. Jadi agama Islam itu memiliki 3 tingkatan dalam mengenal agama Islam itu sendiri. Yang pertama adalah al-Islam itu sendiri. Jadi dia memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Jadi agama kita ini itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi saya ulangi, Islam, iman, dan ihsan. Nah, dia 3 tingkatan. Dia memiliki 3 tingkatan. Jadi agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam, yang kedua wal iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Perhatikan, wa kullu martabatin laha arkanun. Dari 3 tingkatan ini, masing-masing tingkatan itu punya rukun. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan ada rukunnya. Inilah yang akan diuraikan dalam poin yang kedua. Inilah yang akan diuraikan di poin yang kedua. Jadi ingat, poin pertama selesai, ma'rifatullah, mengenal Allah. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, adalah mengenal agama Islam. Setelah kita ketahui definisi pengertian Islam, al-istislamu billahi bit-tauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian dia memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam, kemudian iman dan ihsan. Sebenarnya kalau kita buat tingkatannya ini, tingkatan paling bawah itu adalah Islam. Kemudian tingkatan naik lagi, tingkatan kedua adalah iman. Tingkatan tertinggi adalah ihsan. Adalah ihsan. Dan masing-masing dari 3 tingkatan ini dia punya kaki. Nah, itulah yang dikenal dengan rukun dari rukunnya. Lihat, wa kullu martabatin laha arkanun. Masing-masing dari 3 ini itu memiliki rukun dari rukun-rukun dari 3 tersebut. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau kita ingin lihat bahwasanya agama Islam itu memiliki 3 tingkatan, maka itu bisa kita langsung lihat dari hadits yang ma'ruf, hadits Umar ibn Khattab radhiyallahu an, atau yang lebih dikenal dengan hadits Jibril. Ini sudah hadits Jibril, di mana di situ disebutkan bahwasanya jaa Jibril yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman wa ihsan.
Jadi Jibril datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nanti akan diuraikan satu persatu, hadisnya panjang. Inilah disebutkan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kemudian setelah itu orang ini pergi, yaitu Jibril alaihissalam pergi. Maka Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, hadza Jibril, tadi itu Jibril. Atakum, dia datang di tengah-tengah kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajari kepada kalian agama kalian. Karena nanti di dalam hadis disebutkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian Nabi sebutkan rukun dari rukun masing-masing. Setiap Nabi menyebutkan apa itu Islam, disebutkan 5 rukunnya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia mengatakan, sodakta, kamu benar. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Setelah itu dia tanya, apa lagi itu iman? Nabi sebutkan 6 rukun iman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, Anda benar. Kemudian setelah itu dia bertanya, apa itu ihsan? Sebutkan 2 rukun dari ihsan, 1, 2. Oh iya, Anda benar. Sampai menyebabkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang duduk bersama itu merasa heran. Ini orang tiba-tiba datang, tidak ada yang kenal. Dia berani lagi, langsung dia tempelkan lututnya dengan lututnya Nabi. Bertanya lagi, dia panggil nama Muhammad lagi. Ya Muhammad. Biasanya kalau sahabat-sahabatnya dia memanggil ya Rasulullah. Kalau ini tidak, dia panggil ya Muhammad. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong sampaikan apa itu Islam. Tolong khabarkan kepada saya apa itu Islam. Maka Nabi sebutkan ini, dan ini. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita masuk ke yang pertama. Fa arkanul islami khamsatun. Yang sudah kita hafal insyaallah taala. Kalau ada yang tidak hafal, wah ini kelewatan sudah. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Dalilnya, tulis dalilnya. Nama sahabat dan riwayatnya saja sudah cukup insyaallah. Rukun Islam itu ada 5, disebutkan dari hadits Abdullah ibn Umar. Dari hadits Abdullah ibn Umar, riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Itu sudah cukup insyaallah. Apa itu dalilnya? Tentang Islam itu memiliki 5 rukun. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Inilah yang dikenal dengan 2 kalimat syahadat. Jadi cukup itu. Apa rukun Islam yang pertama? 2 kalimat syahadat. Apa itu 2 kalimat syahadat? Baru disebutkan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh, bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah, melaksanakan atau mengerjakan sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaumu ramadana, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah wa hajju baitillahi al-haram, yaitu naik haji. Jadi simple insyaallah. Jadi rukun Islam yang disebutkan oleh Syekh, dan ini harus kita tahu, tidak boleh tidak. Setelah kita tahu apa itu Islam, Islam itu punya rukun 1, 2, 3, 4, 5, gampang. 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat. Dalam sebagian riwayat disebutkan puasa dulu baru zakat. Ada. Ini tidak ada masalah insyaallah hadisnya. Kemudian zakat, puasa, dan haji. Nah, namanya rukun itu tidak boleh tidak.
Jadi kalau kalian mengaku Islam tapi tidak sholat, nah ini pertanyaan besar. Bukan pertanyaannya kecil-kecil begini, enggak, besar begini. Begini. Besar sekali. Karena dikatakan Islam itu harus 5 ini terpenuhi baru dikatakan Islam. Harus bersyahadat kita terlahir di atas Islam, sehingga kalau ada non muslim yang masuk Islam harus bersyahadat. Setelah itu harus diajari sholat. Jadi kalau dia bersyahadat tapi tidak sholat, nah berarti masih ada yang kurang. Kalau dia laksanakan sholat tapi tidak mau mengeluarkan zakat, berarti ada yang masalah. Atau tidak puasa di bulan Ramadan. Nah itu. Yang kelima adalah haji. Tapi ini haji ini disebutkan tentunya dengan adanya kemampuan. Harus ada harta, tenaga kuat, baru kena kewajiban. Tapi kalau tidak, ini ada keringanan berkaitan dengan masalah haji. Kalau sudah ada uang, di sini terkena kemampuan, tetapi harus dipenuhi syarat yang kedua, kemampuan untuk melakukan perjalanan. Kalau sudah tua sakit-sakitan, berarti sudah gugur kewajiban. Berarti yang paling mendesak itu 4. Tapi terkadang kita lihat, Masya Allah, saksikan kebanyakan dari kaum muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, terkadang mereka lebih memprioritaskan, mengutamakan, mendahulukan haji dulu, baru tidak ada yang lain. Biasanya begitu. Mereka rela menjual barang-barangnya, hartanya demi untuk naik haji, tapi tidak sholat. Padahal haji ini nanti disebutkan ketika ada kemampuan. Yang paling utama adalah 2 kalimat syahadat. Setelah itu sholat, zakat, puasa. Kalau puasa ini nanti tahunan yang wajib. Sunnah bisa 1 hari, kemudian besok tidak, besoknya lagi, atau Senin Kamis bisa. Atau 3 hari dalam 1 bulan, atau yaumul bid. Nah itu dia, banyak sunnah-sunnahnya. Hanya kewajibannya ini. Kalau sholat, kewajiban itu 5 kali 1 hari 1 malam. Nah itu kewajibannya, dan itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan, karena itu merupakan rukun dari rukun Islam. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Perhatikan ya, karena ini penting sekali di sini, penting sekali. Ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik di sini. Nah, lihat selanjutnya. Kita akan uraikan rukun satu persatu. Jadi ingat ya, kalau nanti pulang, diingatkan orang tuanya, Pak, Ma, Bapak, Ibu, atau biasanya dipanggil Abi, Umi. Ustadz saya pernah mengingatkan, ternyata rukun Islam itu harus terpenuhi baru dikatakan kita ini Islam. Islamnya bagus. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah itu aman karena kita ini Islam. Yang kedua adalah sholat. Syahadatnya iya, setiap benda jatuh syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya. Biar kaget ini. Bersyahadat, tapi tidak sholat. Nah ini diingatkan, jadi harus sholat. Kemudian mengeluarkan zakat ini ketika hartanya nanti akan diuraikan bagaimana aturan dan ketentuan mengeluarkan zakat, nanti kita bahas di situ. Kemudian puasa di bulan Ramadan dan naik haji. Kemudian lihat, saya ingatkan dulu tentang 2 kalimat syahadat, karena ini dasar pokok. Bahkan ini yang paling utama, tidak ada nilainya sholat, zakat, puasa, haji kalau ini rusak. Kalau dasar yang pertama ini rusak, dan ini tingkatan paling tinggi, tertingginya adalah 2 kalimat syahadat, maka semuanya akan hancur dan rusak. Kata beliau, faddalilu syahadati qauluhu ta'ala, dalilnya tentang syahadat merupakan rukun Islam yang pertama adalah disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 18. Dalam Al-Quran surat Ali Imran 18. Jadi kalau tidak usah ditulis ayatnya, nanti karena kalian menghafal Al-Quran, nanti ditandai, oh 2 kalimat syahadat ini ayatnya adalah surat Ali Imran ayat 18. Nanti buka Al-Qurannya, lihat.
Nah, lihat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu atau illa huwa. Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang berhak diibadahi illa huwa, kecuali Dia. Ini Allah langsung bersaksi. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti ini bukan ucapan kita, tapi langsung Allah yang sebutkan. Tidak ada yang berhak disembah. Kalau ada yang kita sembah, sembahlah Allah, jangan yang lain. Bahkan wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. Para malaikat, orang-orang yang berilmu, semuanya ditegak di atasnya. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah, diulangi lagi kecuali Dia. Yang mana Dia al-aziz al-hakim. Subhanallah, sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-aziz, yang maha bijaksana, al-hakim, Dia juga maha hakim. Ini subhanallah, ini luar biasa jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ini, lihat di mana disebutkan bahwasanya kalimat syahadat ini belum Muhammad Rasulullah ya, baru la ilaha illallah. Maknanya, nah ini dipahami betul ini. Maknaha la ilaha illallah, maknanya kata beliau, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, perhatikan, ini makna yang benarnya. Jadi ketika Ustadz mengatakan begini, tidak ada yang disembah kecuali Allah, benar atau tidak? Iya, benarlah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, benar atau tidak? Tidak boleh ikut-ikutan. Ini namanya ikut-ikutan ini. Kalau Ustadz salah juga ikut salah. Wah, ini. Lihat. Ustaz sebutkan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka Ustaz mengatakan tidak ada sembahan kecuali Allah. Benar atau tidak? Benar atau salah? Salah atau betul? Nah, barakallahu fikum jami'ah. Jadi makna ketika orang mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, yang disembah banyak atau tidak? Ada nyembah matahari, nyembah batu, nyembah kuburan, pepohonan. Kapan kita mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti pohon itu Allah, kuburan itu Allah. Ini benar atau tidak? Tidak. Itu jadi sehingga jangan diartikan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Itu keliru maknanya. Tetapi tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada yang berhak disembah. Jadi bisa, tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, barakallahu fikum jami'an. Jadi kalau ada yang disembah tapi tidak benar, berarti bukan Allah. Ada yang diibadahi tapi tidak benar, berarti itu bukan Allah. Yang benar diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada makna kedua yang perlu diperhatikan, yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat yang tidak sampai pengetahuan ilmu agama kepada mereka, adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah itu bisa diartikan Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Perhatikan, sekarang ini ada yang mempertuhankan sapi. Iya, ada yang menganggap sapi itu Tuhan. Bahkan kotorannya itu diperebutkan. Subhanallah. Bukan saja di beberapa belahan dunia ada, bukan saja di negara kita ini, di Indonesia ini, di negara lain pun ada. Berarti mereka mempertuhankan, kalau begitu tidak ada Tuhan. Kan mereka pertuhankan, berarti itu juga adalah Allah. Berarti itu batil, salah, keliru, tidak benar.
Jadi ini tidak benar ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak yang dianggap Tuhan. Berarti itu Allah. Ini tidak benar. Jadi artinya kalau kita artikan tidak ada Tuhan adalah tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah. Nah, itu baru benar maknanya. Tapi yang sering disebutkan adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang benar atau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah makna yang benar. Ada juga sebagian mengatakan ini termasuk makna yang keliru, la hakim illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Ini banyak hakim juga. Nah, ini menjadi sehingga ini tidak cocok. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Nanti kita uraikan tentang kalimat la ilaha illallah ini butuh didetailkan dibahas lebih dalam berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, karena itulah dasar pokok penentu masuk Islamnya seseorang atau tidaknya di sini. Ini wallahu taala alam bisawab, sedikit yang Ustadz bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti Ustadz akan sebutkan makna kalimat per kalimat dari la ilaha illallah. Itu nanti akan kita ketahuan, apalagi yang sudah belajar ada dasar-dasar bahasa Arab itu insyaallah akan paham tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika kita berzikir dengan menggunakan la ilaha illallah itu tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dipenggal-penggal. La ilaha, la ilaha. Oh, ini bahaya. Apalagi kalau illahu, apalagi hu, ini bahaya. Jadi dia harus satu kesatuan atau satu paket. Nah, barakallahu fikum jami'ah. Ya sudah ya, cukup insyaallah taala. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Mudah-mudahan jelas ya, insyaallah. Nah, sebelum kita tutup, ini masya Allah panitia ini subhanallah. Ini satu paket, wah ini masya Allah. Satu paket ini 3 lagi. Ini saya cari-cari dulu pertanyaan yang paling bagus ini supaya ini, weh, mudah-mudahan tidak ada yang bisa jawab ini supaya saya semua yang dapat ini. Nah, ya, siap? Belum pertanyaannya sudah angkat tangan dia, masya Allah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan, insya Allah tidak ada yang keluar dari materi apa yang saya sampaikan. Hanya saya butuh diuraikan dan dijelaskan karena ini saya hadiahnya besar, harus juga ini. Nah, Ustadz tadi sebutkan saya dari arah sebelah kanan dulu ya, insyaallah nanti ini, tapi minta sama teman-teman yang dapat hadiah bagi-bagilah sama temannya ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan berkah insyaallah. Sebelah sini dulu. Sudah belum pernah? Belum pernah. Ya sabar dulu, nanti dulu yang lain. Siapa lagi yang belum sebelah sini? Siapa? Belum pernah? Siapa? Nah, ini nih, antum belum? Nah, kum berdiri. Ya berdiri. Nah, pertanyaan Ustadz begini. Ya dengarkan ya. Ustadz tadi telah jelaskan dasar pokok yang kedua, yaitu mengenal ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Pertanyaan saya, apa itu Islam? Coba, apa definisi daripada Islam? Irfa sautak, besar suaranya ya. Iya. Coba yang besar suaranya sedikit. Dan berlepas diri
dan syirik dan ya pelakunya. Na'am, barakallahu fiik. Nah, terus belum selesai karena ini 3, jadi pertanyaannya harus berkembang ini. Terus Ustadz tadi sebutkan, ya sudah ya, cukup insyaallah. Jadi istislam adalah ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dengan mentauhidkan Dia, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Nah, selanjutnya kenapa kok disebutkan mengenal Islam harus dengan dalil? Kenapa harus disebutkan ada dalilnya? Kenapa tidak disebutkan mengenal Islam saja? Ya, kenapa Ustadz tadi sebutkan mengenal Islam harus dengan dalil? Ya, kenapa? Karena tanpa dalil bagaimana? Tidak jelas. Ya, dengan tanpa dalil. Apa itu dalil? Adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kalau begitu tidak bisa akal. Akal tidak boleh masuk ke situ. Harus ada petunjuk dari, nah, Masya Allah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu ya. Jadi tidak boleh akal. Menurut saya Islam begini-begini, tidak boleh. Harus dengan dalil. Baik dari hadits ataupun dari Al-Quran. Sehingga kita menyebutkan ini dilarang, mana dalilnya? Diperintahkan, mana dalilnya? Ini boleh, mana dalilnya? Naam, barakallahu fiik. Taqaddam. Sini. Wih, Masya Allah, 3 ini. Wih, Masya Allah. Ya. Wih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, dibagi sama temannya ya, dibagi, Masya Allah. Siapa yang belum? Yang nanti ya, Insya Allah. Belum, sudah? Belum? Iya, belum. Nah, kalau begitu berdiri. Ustadz tadi sebutkan bahwasanya agama Islam itu terdiri dari 3 tingkatan. Apa yang pertama? 2, 3. Wih, Masya Allah, mantap ini. Nah, apa Islam itu memiliki ada rukun-rukunnya? Apa rukunnya Islam? Pertama, 2 kalimat syahadat. Apa lagi? Salat. Ketiga, zakat. Yang keempat, yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, ini pantas dapat hadiah ini. Hanya masih lanjut pertanyaannya, karena banyak hadiahnya kalau banyak ini begini. Nah, lihat, benar tidak kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak sholat? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Karena rukun itu harus satu rangkai, harus satu paket. Jadi kalau cuma bersyahadat tanpa sholat tidak boleh, harus sholat juga. Nah, terus kalau syahadatnya rusak, benar sholatnya, zakat dan puasanya? Iya? Tidak. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini, fadal, kasih lagi yang 1. Masya Allah, ini dibagi-bagi sama temannya ya. Ya Allah, insya Allah, ya berkah insya Allah. Terakhir, sebelah sini. Nah, sudah? Jangan dulu, dah. Ya, sabar dulu insya Allah. Nanti teman-temannya dulu. Kalau tidak ada, yang sebelah sini siapa? Antum belum? Belum? Kum. Nah, iya. Siap, dia uskut, diam semuanya. Dengarkan pertanyaan saya. Ustadz telah sebutkan secara singkat tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. Pertanyaan saya mau disebutkan apa makna kalimat la ilaha illallah? Apa makna yang benar? Ya, irfas sautak, yang besar suaranya. Ya. Iya, Masya Allah. Apalagi?
yang salah. Jadi apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi jangan memang sembah yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa makna yang salah, yang keliru? Ustaz tadi sebutkan. Apa yang salah? Ya. Sedikit lagi, apa yang salah? Kecuali Allah. Kenapa dikatakan salah? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kenapa dikatakan salah? Karena banyak yang disembah selain Allah. Seperti apa contohnya? Sapi ada, betul. Apalagi? Pepohonan, apalagi? Kuburan. Boleh tidak disembah itu?